Shalom, selalu shalom, selamat. Ini sudah malam ya? Sore menjelang malam atau udah malam ya jam 6 itu? Sore menjelang malam ya. Shalom. Sekali lagi lambaikan tangan, puji Tuhan. Kita kembali dalam pertemuan ibadah tengah minggu, doa malam ini. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita cari wajah Tuhan pada sore malam hari ini. Dan meminta sesuatu dari lubuk hati kita. Kita doakan, apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, biarlah kita cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Biar kekuatannya meliputi kita dahulu, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih kuat lagi. Saya percaya walaupun pertolongan belum kita dapatkan, tapi saya percaya kekuatan Tuhan terus tersuplai dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami datang ke hadirat-Mu. Dengan penuh syukur Bapa, kami percaya bahwa kekuatan-Mu, hadirat-Mu selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Kami tidak ada Tuhan selain Engkau yang kami percayai Tuhan Yesus. Kami percayakan kehidupan kami 100% Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak akan dapat melakukan apapun Tuhan. Sekiranya berkenan Engkau untuk melingkupi ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu boleh ada di tengah kami, melawat kami Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Memberi pewahyuan yang baru Tuhan, memberi pengajaran yang baru Tuhan. Sehingga roh kami terus tumbuh di dalam Engkau, biar iman kami Tuhan terjaga hingga Engkau datang kedua kalinya. Ataupun hingga kami bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Hingga nafas terakhir dari kehidupan kami Tuhan, kami tetap mau, kami tetap berikrar untuk menjadikan-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Hingga detik terakhir kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipenuhi
saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja Yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau sekali lagi katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang
Mari kita bangkitkan roh kita, mari kita memuji Dia. Syakaria, mari kita menyembah Dia, sembah Dia dengan penuh ketulusan. Jadikan hidupmu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Sandaran hatiku, kepadamu aku berpaut. Engkau alasan kami hidup, hanya Engkau, Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang kami puji, yang kami sembah. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi
namamu semakin ditinggikan dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang percaya. Bukan hanya anak-anakmu yang percaya Tuhan. Biarlah tuaian itu Tuhan segera diambil Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi namamu. Dan sekiranya Tuhan pada malam hari ini kami siap untuk memuji bersorak-sorai bagi namamu. Yang siap katakan Shalom. Sekali lagi Shalom. Beri kanan kiri. Sapa kanan kiri. Shalom. Beri tos. Semangat. Sorak-sorai hai umat tebusannya, hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Bersorak-sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan namanya. Yesus Dialah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan namanya. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah Yesus Juru Selamat manusia. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.
Mari kita beri yel-yel untuk Tuhan ya, bukan buat manusia. Kita beri yel-yel, Tuhan hebat, Tuhan hebat 3 kali. Siap ya? Siap? Saya nggak dengar suaranya, siap? Siap. Puji Tuhan, semua semangat nih, saya suka kalau semua semangat. Oke, 1, 2, 3, Tuhan. Sebentar, pemain musiknya diam. Nggak dengar suaranya, kalah sama musik. Sekali lagi, 1, 2, 3, Tuhan. Tuhan hebat, beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama. Pasti menang, tinggi nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja lebih meriah dong. Untuk raja sih, atas skala raja, jangan setengah-setengah gitu dong. Sekali lagi, 1, 2. Silahkan duduk, silahkan duduk. Ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipuji, biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Karena kami tidak pernah bisa lepas dari hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami umat tebusan-Mu, sebab kami umat pilihan-Mu.
Tidak ada jalan dari kehidupan kami di mana Engkau tidak berada di dalamnya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami percaya kepadamu, Tuhan, Allahku, Bapa kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan
dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang Maha Tahu apa yang ada di dalam hati setiap kami, kemana kami pergi, apa yang kami lakukan Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Dan oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami rindu Tuhan untuk Engkau sekali lagi menyelidiki hati dan pikiran kami Tuhan. Apakah kami adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Kiranya Tuhan malam hari ini Engkau berbicara buat setiap kami. Engkau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menyempurnakan semuanya Tuhan. Dan kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mau pastikan bahwa setiap firman yang ditabur akan jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom. Saudara, senang sekali kembali bisa ada di tempat ini. Ya, mungkin kembali saya perkenalkan, nama saya David Novandi, saya dari Gereja SMCC di Surabaya. Hari ini saya akan share tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Dikasihi dan Dikenan. Ya. Jadi judul khotbah saya malam hari ini adalah Dikasihi dan Dikenan. Dan ternyata dua hal ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sadari bersama-sama dan kita harus perlu tahu fokus kita yang benar itu apa saudara. Ya. Karena kadang-kadang sebagai orang Kristen kita nggak menyadari apa sih yang menjadi tujuan utama, apa yang menjadi kerinduan utama untuk kita bisa hidup sebagai orang Kristen. Saudara, ada banyak orang datang ke gereja untuk ya saya mau cari Tuhan, saya mau hidup benar, saya mau supaya hidup saya diberkati oleh Tuhan. Ya. Tanpa kita perlu sadari bahwa ada hal yang paling penting yang Tuhan rindukan ya untuk kita kerjakan dan kita lakukan. Nah mari kita lihat sebentar di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Matius pasal 3 ayat 17. Oke. Nah saudara mari kita lihat ayat ini. Firman Tuhan berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah saudara ini sebuah statement penting, ini sebuah kata-kata penting dari Bapa di surga sebelum Yesus memulai pelayanannya di muka bumi ini. Kita tahu semua bahwa sebelum Yesus melayani di muka bumi ini, Yesus kemudian memberikan dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, demikian terdengar dari surga kata-kata ini saudara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi ternyata begini saudara, ini pernyataan yang sangat penting untuk disampaikan kepada Yesus. Ya, bahwa Yesus adalah pribadi yang dikasihi oleh Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berkenan kepada Bapa. Nah ini penting saudara.
Nah, masalahnya adalah begini. Bahwa saudara percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara, bisa lambangkan tangan yang percaya, amin. Ya, kita percaya bahwa Yesus atau kita itu percaya bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan, amin saudara. Nah, banyak sekali orang itu masih bergumul di saat-saat sampai titik apakah saya ini dikasihi Tuhan atau tidak. Ya. Seringkali orang masih bergumul di sisi itu, saudara. Nah, mari kita lihat sebentar. Dari mana saya bisa berkata seperti itu, saudara? Buktinya gini, banyak sekali orang-orang Kristen ya di kutub utara sana, saudara, di Tuban nggak ada, ya. Orang-orang Kristen yang begitu mengalami masalah, begitu mengalami kesulitan, ya. Ada problem di dalam kehidupannya dan kemudian mulai meragukan kasihnya, ya. Dengan bukti apa? Kita mulai takut, kita mulai khawatir. Saya seringkali dengar anak-anak Tuhan berkata, saya kecewa Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan nggak menjawab doa saya kecewa sekali. Saya bingung apakah saya ini dikasih oleh Tuhan atau tidak. Nah, itulah yang iblis coba berusaha lakukan. Apa yang iblis coba lakukan? Adalah berusaha supaya saudara dan saya meragukan kasihnya. Dia akan berusaha lewat cara apa? Lewat masalah, lewat ujian, lewat pencobaan. Yang iblis coba berusaha lakukan adalah membuat saudara dan saya itu ragu akan kasihnya. Kenapa begitu, saudara? Karena sebetulnya kita ini tidak boleh berhenti sampai titik kita tahu bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal yang keempat, saudara, begitu Yesus dikatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam Matius pasal yang keempat, langsung Yesus dibawa ke padang gurun dan iblis itu berusaha menggoyahkan Yesus. Ya. Dengan cara apa, saudara? Dia tanya yang pertama, jika engkau anak Allah, ya, ubahlah batu jadi roti. Dia mulai menunjukkan, dia mulai mencoba membuat Yesus ragu. Kalau kamu anak Tuhan, kamu pasti diberkati. Kamu pasti dapat roti, ya. Kamu pasti dikasih makan. Dan banyak sekali orang-orang Kristen juga berpikir seperti itu. Katanya saya ini dikasih Tuhan. Kok saya nggak diberkati ya? Nah, iblis coba lakukan itu, saudara. Iblis coba buat kita tuh ragu akan pemeliharaannya. Tetapi Yesus selalu jawab begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis coba membuat Yesus ragu lagi. Jika engkau anak Allah, selalu pertanyaannya iblis selama dia mencoba Yesus adalah begini. Mempertanyakan identitasnya. Tetapi dengan mencoba mengaburkan arti dari identitas itu. Maksudnya gini, saudara. Yesus itu anak Allah bukan, saudara? Iya. Tetapi iblis tuh coba mengaburkan ini. Kalau anak Allah, harusnya kamu diberkati. Ya, itu yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, iblis coba, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah. Karena ada tertulis malaikat akan menatang kamu. Itu bicara soal perlindungan. Ya. Yesus jawab lagi, ada tertulis bahwa jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Jadi iblis coba mengaburkan bahwa kalau kamu itu anak Allah, termasuk sama kita semua, kamu harusnya diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Kalau kamu anak Allah, harusnya kamu dilindungi oleh Tuhan. Dan itu pasti, amin saudara. Tapi iblis coba buat kita ragu. Sampai yang ketiga, iblis bilang ini, kalau kamu mau menyembah aku, bumi dan seluruh isinya akan kuberikan kepadamu. Dengan kata lain dia bilang begini,
Harusnya kalau kamu tuh anak Allah, harusnya ya semua yang kamu inginkan tuh kamu bisa dapatkan. Tapi Yesus kembali menjawab, ada tertulis ya, kamu hanya boleh menyembah Tuhan Allahmu, tidak boleh menyembah yang lain. Tahukah saudara, 3 jawaban Yesus itu adalah jawaban di mana Yesus berusaha supaya dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bicara soal dikasih Tuhan, itu pasti. Amin saudara. Sekali lagi saudara yakin dikasih Tuhan? Amin saudara. Itu pasti. Walaupun kadang-kadang banyak anak Tuhan ragu, yaitu tadi masih takut, masih khawatir saudara. Ya. Besok mau makan apa? Apakah Tuhan sanggup memelihara? Apakah Tuhan sanggup menolong? Kita masih berkutat ke hal itu. Tapi Yesus mengajarkan di Matius 4 tadi. Yesus berusaha melawan iblis dengan cara begini. Bahwa standarnya anak Allah itu bukan soal hanya diberkati, diberi makan, dipelihara, dijawab semua keinginannya. Tapi bicara soal anak Allah adalah bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Sekali lagi saya mau katakan, saya mau tekankan ini berulang kali. Dikasihi Tuhan itu pasti. Amin. Kasih salam kiri kanan, dikasihi Tuhan itu pasti. Tetapi masalahnya begini, kalau berkenan kepada Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan. Untuk berkenan perlu usaha. Nah, iblis berusaha membuat kita meragukan kasihnya. Sebetulnya dengan tujuan ini. Supaya saudara dan saya lupa bahwa tujuan utama kita menjadi orang Kristen adalah begini. Bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita nggak perlu cari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu nyuruh Tuhan. Bahkan ada seorang hamba Tuhan bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa membuat Tuhan lebih mengasihi kita. Apapun tindakan kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Amin saudara. Tetapi untuk menjadi pribadi yang berkenan, ini yang penting. Kalau kita masih terus berkutat dengan pertanyaan apakah saya dikasih Tuhan, maka kita lupa bahwa sebetulnya tujuan hidup orang Kristen adalah supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Bapa di surga keluarkan statement ini, keluarkan pernyataan ini. Inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Nah mari kita lihat dan kita belajar sama-sama bagaimana supaya kita itu, hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah mari kita lihat. Yang pertama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Maaf suara saya agak serak saudara ya. Habis ya selain 1 bulan yang lalu banyak ngomong. Kemarin habis 17 Agustus saya jadi wasit bulu tangkis. Ya, dari pagi sampai sore jadi lumayan teriak-teriak. Nah kita lihat saudara 1 Samuel 13 ayat 13. Ini ceritanya Samuel kepada Saul. Ya. Jadi Saul itu melakukan sebuah perbuatan yang membuat Tuhan itu tidak berkenan. Jadi Saul itu enggak taat. Nah lihat saudara, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi karena kesalahan Saul yang tadinya kerajaannya itu untuk selama-lamanya sampai keturunan Saul. Akibat kesalahan Saul ini yang terjadi di ayat 14 saudara kita lihat. Ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu
tidak akan tetap. Tuhan apa saudara? Telah memilih, ini yang penting, seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Luar biasa saudara. Bahwa ternyata ya, Tuhan itu memandang kita dari surga. Ya. Dan Tuhan dikatakan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Siapa kira-kira saudara? Daud ya. Ya bahasa Inggrisnya David. Ya. Namanya David itu keren-keren memang saudara ya. Bapak gembala saudara namanya David juga ya. Nah saudara, ini sesuatu yang menarik. Bahwa Tuhan ternyata memilih seseorang itu dengan cara apakah orang itu berkenan di hatinya. Dan apa yang membuat orang itu berkenan saudara. Kita loncat saudara di kisah 1 Samuel pasal yang 16. Pada waktu kemudian Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk memilih raja. Dia pergi ke rumah Isai. Dia lihat anak pertama Eliab, waduh ini kayaknya keren, ganteng, tinggi, gagah. Kayaknya ini yang jadi raja. Terus Tuhan bilang, bukan. Dia lihat anak kedua, wah kayaknya yang ini nih. Tuhan bilang bukan. Tetapi kemudian akhirnya pas ketemu Daud, Tuhan bilang ini dia. Ya, kecil, kemerah-merahan. Tuhan bilang ini dia, kenapa ini dia? Ya. Karena Tuhan kemudian bilang begini, karena manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi apa yang membuat Tuhan itu berkenan? Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah hati kita. Ya. Tuhan itu mencari orang-orang yang seperti apa saudara? Yang tulus hatinya. Mari kita lihat. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Kita langsung lompat. Ini adalah nasihat Daud kepada Salomo. Daud sudah belajar dari permulaan dia dipilih jadi raja. Bahwa yang Tuhan cari adalah hati, bukan rupa. Ya. Ini pesannya Daud kepada Salomo, sayangnya Salomo enggak ikut. Ya. Sayangnya Salomo enggak nurut saudara. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Dan beribadalah dengan apa saudara? Tulus ikhlas dengan rela hati sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi Daud pesan kepada Salomo, kalau ibadah, kalau cari Tuhan itu dengan tulus ikhlas, dengan rela hati. Itu hati yang Tuhan cari. Kalau kita ditanya hati apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Hati yang tulus dan rela. Lompat ayat yang ke-17 saudara. 1 Tawarik 29 ayat 17 ke pasal berikutnya. 1 Tawarik 29, 1 Tawarik 29 ayat 17. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa apa saudara? Engkau adalah penguji hati
dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara, waktu saya merenungkan ayat ini, bahkan untuk memberikan ini konteksnya tentang persembahan, saudara. Bahwa Tuhan itu berkenan kepada keikhlasan. Hati yang tulus maksudnya apa? Tanpa pamrih. Ya. Karena banyak orang Kristen datang beribadah dengan pamrih. Tuhan, saya udah beribadah. Maka Tuhan harus berkati saya. Saudara gak perlu minta. Tuhan pasti berkati saudara, amin. Kenapa? Karena sekali lagi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya. Yang Tuhan cari begini. Aku tuh mau beribadah. Karena aku mau cari Tuhan. Karena aku mau ketemu dengan Tuhan. Tulus. Aku memberikan persembahan. Karena aku dengan rela hati mau memberikannya. Karena itu untuk Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Tulus. Bukan aku memberi persembahan. Karena Tuhan kau telah berjanji. Wow, pakai kutip ayat Alkitab, saudara. Ya. Bahwa kalau engkau memberi, engkau akan kembali 30, 60, 90, 100 kali lipat. Enggak tulus, saudara. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati, itulah saat Tuhan berkata, aku berkenan kepada anakmu. Datang kepada Tuhan dengan begini, saudara. Tuhan, aku berikan segala yang aku miliki, apa yang aku punya kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus. Saya waktu itu bertanya-tanya, saudara. Pada waktu Tuhan itu mencabut tahtanya Saul. Dan dia bilang bahwa aku telah mendapati ada seseorang yang namanya Daud. Itu berkenan di hatiku. Pertanyaannya, Daud tuh waktu itu sudah jadi raja atau belum, saudara? Belum. Dia masih jadi gembala. Ya, masih ngangon kambing sama domba yang gak banyak, saudara. Tetapi kenapa Tuhan dari awal tertarik dengan Daud, saudara? Tertarik dengan hatinya Daud. Jawabannya cuma satu, Daud itu tulus. Daud itu punya hati yang tulus. Gak ada agenda yang lain. Gak ada motivasi yang lain. Pada waktu dia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sengaja panggil Nabi Nathan untuk tegur dia. Nabi yang bukan nabi yang terkenal. Untuk menguji hatinya Daud. Dan Daud langsung bertobat, saudara. Orang yang punya ketulusan hati itu adalah orang yang mudah bertobat. Contoh berikutnya, saudara. Dia tiap hari dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Ada kesempatan untuk bunuh Saul. Tentara-tentaranya Daud udah bilang ini kesempatan untuk bunuh Saul. Daud bilang apa, saudara? Aku tidak berani menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Hatinya tulus. Dan kenapa Daud punya hati yang tulus? Saya mendapati begini. Daud itu setiap hari introspeksi di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca Mazmur, saudara akan sering menemukan kata ini kalau Daud lagi ngomong. Selidikilah aku. Ujilah hatiku dan batinku. Apakah aku berkenan di hadapanmu. Tiap malam Daud mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Tuhan lihat apakah jalanku serong atau tidak. Daud ngomong sama Tuhan, dia sadar bahwa dia manusia biasa yang hatinya bisa melenceng. Maka tiap malam dia bilang, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku ini melenceng dari jalan-jalanmu atau tidak. Yang dia doakan itu saudara. Sekali lagi, apakah boleh kita berdoa buat berkat? Boleh, jelas. Ya, kita anaknya, dia bapak kita. Tetapi Tuhan itu jatuh cinta sama Daud. Sampai walaupun Daud itu dosanya banyak gak saudara? Banyak, ya.
Mungkin saudara bisa bangga gini, dosanya Daud lebih banyak dari saya. Kok Tuhan lebih berkenan sama Daud daripada saya? Karena Daud tulus. Ditegur atas dosa-dosanya, dia bertobat. Dia nggak mau menjahati orang. Dan dia terbuka di hadapan Tuhan. Daud tulus. Itulah yang menyebabkan Tuhan itu berkenan. Dan saya rindu kalau Tuhan, firman Tuhan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9. Berkata mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi. Dia hendak mencari orang yang bersungguh-sungguh hati kepada dia. Saya berdoa supaya dia mendapati kita adalah orang yang bersungguh-sungguh hati. Amin saudara. Orang yang tulus cari Tuhan itu karena memang saya mencintai Tuhan. Salomo saudara, pada waktu udah dinasihatin Daud, kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas. Salomo gak nurut. Akhirnya dia punya istri yang banyak. Ya. Dia punya istri yang banyak dan firman Tuhan berkata, Salomo itu mencondongkan hatinya kepada istri-istrinya. Dan dia melakukan penyembahan berhala. Saudara, yang pertama, untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus? Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita enggak inginkan yang lain. Daud berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terjemahan bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dia bilang begini, The Lord is my shepherd and I shall not want. Tuhan adalah gembalaku dan aku gak ingin yang lain. Bagi Daud, Tuhan itu cukup. Jadi Daud bilang gini, aku gak ingin yang lain. Aku punya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku dan aku gak mau yang lain. Sehingga Tuhan sangat jatuh hati kepada Daud, saudara. Terlepas dari semua hal, semua dosa yang dia punya. Tetapi Tuhan mendapati Daud ini pribadi yang sangat amat berkenan karena ketulusan hatinya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Tuhan itu berkenan? Yang membuat Tuhan berkenan. Coba kita lihat di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Yang membuat saya juga kagum saudara dari Daud ini. Daud itu gak hanya terkenal di perjanjian lama. Bahkan jauh panjang setelah kematiannya. Rasul Paulus mengutip saudara. Ya, dikatakan begini, dia lagi cerita pembelaan kepada Mahkamah Agama. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Apa saudara? Seorang yang berkenan di hatiku. Ini saudara. Dan yang melakukan segala kehendakku. Apa yang membuat Tuhan berkenan pada hidup seseorang? Selain ketulusan hatinya. Yang kedua adalah karena ketaatannya. Tahta Saul dicabut karena ketidaktaatan. Jadi waktu ketidaktaatan Saul menyebabkan Tuhan bilang mengambil tahta Saul. Diserahkan kepada Daud. Karena Tuhan tahu pasti bahwa Daud adalah orang yang melakukan segala kehendak Tuhan. Yang membuat Tuhan berkenan itu bukan segala korban bakaran yang kita miliki. Saya tadi di bawah baca-baca saudara. Di ayat-ayat berikutnya di 1 Samuel pasal 13 dan 14. Firman Tuhan berkata gini, aku tidak menyukai korban bakaran dan korban sembelihan. Tetapi Tuhan berfirman begini, ketaatan itu jauh lebih besar
daripada mempersembahkan korban. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berkenan adalah bicara soal ketaatan. Daud itu pribadi yang taat. Makanya disuruh bertobat, dia bertobat. Ditegur, dia mengaku salah. Tuhan perintahkan apapun, dia turuti. Enggak ada bantahan, saudara. Makanya Tuhan itu senang sekali dengan pribadi Daud. Nah, coba kita lihat ayat ini, saudara. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat 22. Ya, ini seringkali ayatnya suka dikutip yang bagian A saja, saudara. Ya, kutipnya doa sama Tuhan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Udah selesai ya. Terus didoakan, Tuhan Engkau berfirman di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga bagian 22a. Ya, karena yang B-nya kurang enak. Ya. Tuhan Engkau berfirman apa saja yang kami minta, kami memperolehnya daripadamu. Sekarang mana Tuhan? Gitu. Padahal ayat berikutnya berkata apa? Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya nggak mau mengajarkan terbalik, saudara. Banyak orang mengajarkan terbalik. Taat dulu, maka berkat Tuhan itu akan mengikuti saudara. Itu benar gak? Benar saudara. Tapi jangan sampai motivasi kita untuk taat adalah karena berkatnya. Ya. Motivasi kita taat adalah karena kita mengasihi dia. Amin saudara. Bukan karena kita pengen dapat berkatnya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan makanya kita taat. Saya belajar saudara, ya. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, bagus sekali. Kita itu taat bukan supaya kita diberkati. Justru karena kita itu sudah diberkati, sudah dikasih oleh Tuhan, makanya kita taat. Ya. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita, makanya kita taat. Makanya di dalam 1 Yohanes pasal 5 firman Tuhan berkata inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita itu mentaati perintah-perintahnya. Kalau saudara mengasihi Tuhan otomatis saudara dan saya pasti mentaati segala perintahnya. Itu yang membuat Tuhan itu berkenan saudara. Dan banyak orang kecewa sama Tuhan. Seringkali ada beberapa orang ngomong begini kepada saya. Saya itu udah taat tuh sama Tuhan. Tetapi kenapa doa-doa saya gak dijawab oleh Tuhan? Nah itu jenis orang yang motivasinya taat karena berkat. Saudara. Saudara itu taat sama Tuhan karena saudara itu mengasihi Tuhan. Gak peduli hasil ketaatan saudara dapat berkat atau tidak. Ketaatan saudara itu pasti menghasilkan sesuatu. Amin saudara. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Mari kita lihat. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Bagaimana supaya kita itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Apa yang membuat Tuhan berkenan? Adalah iman saudara dan saya. Iman yang tetap percaya apapun yang terjadi, saya akan tetap menyembah dia. Iman yang tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Amin saudara. Itu iman yang Tuhan cari. Karena firman Tuhan berkata tanpa iman
Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya kalau orang itu mulai takut, mulai khawatir, saudara, itu membuat Tuhan itu enggak berkenan. Kenapa? Karena takut dan khawatir itu lawannya iman. Ya. Cara kerjanya sama. Takut itu percaya bahwa segala yang buruk terjadi. Iman itu percaya bahwa segala yang baik terjadi. Ya. Katanya sama-sama percaya. Tapi yang satu percaya yang buruk terjadi, yang satu lagi percaya yang baik terjadi. Nah makanya saudara, iman yang seperti apa? Lihat, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya. Kata-kata yang lain, God exists. Exist itu ada, bukan hanya ada. Ya. Bukan hanya sekedar ada, tetapi itu mau melakukan sesuatu. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Loh, orang sungguh-sungguh mencari dia itu butuh iman. Loh. Ya, butuh iman. Butuh iman untuk tetap percaya. Saya udah 3 tahun berdoa, Tuhan gak jawab doa saya. Apakah masih tetap bersungguh-sungguh mencari dia? Iman itu adalah percaya bahwa apapun yang terjadi itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun mungkin kelihatannya itu buruk buat kita. Kalau kita bicara soal iman, saudara, seringkali orang berkata, diimani aja sampai Tuhan jawab. Belum tentu jawaban Tuhan itu sesuai dengan apa yang saudara mau. Ya, belum tentu. Jadi iman itu bukan unjuk rasa, ya, bukan ngotot. Diimani terus sampai Tuhan jawab. Ya kalau jawabnya Tuhan iya, kalau jawabnya Tuhan enggak. Atau belum, kita masih tetap percaya enggak sama Tuhan. Itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Daud membuktikan, saudara, di dalam cerita-ceritanya. Ya. Kita coba lihat di 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Mulai ayat yang pertama. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. 2. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara pernah gak nangis sampai gak kuat nangis? Ya. Kenapa? Karena mereka tuh bayangin istri dan anak-anak mereka ditawan sama musuh. Ya. Ini bicara soal tekanan masalah yang begitu besar. Sampai Daud nangis sama-sama rakyat. Sampai gak kuat lagi nangis. Ayat 5. Belum selesai masalahnya Daud. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi semuanya termasuk istri Daud. Berikutnya. Dan Daud apa saudara? Sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saudara bahkan bayangkan. Sudah istri dan anak-anak ditawan, Daud kehilangan kepercayaan dari rakyatnya sendiri. Rakyatnya mau lempari Daud dengan batu. Ya, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Apa yang Daud lakukan? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam kondisi yang sangat terjepit. Bahkan saya percaya kalau udah gak kuat nangis berarti gak ada tenaga.
Rakyatnya mau lempari Daud dengan batu. Terus jadinya siapa? Tidak ada yang memihak dia. Tidak ada yang menolong dia. Bahkan rakyatnya sendiri mau lempari Daud dengan batu. Daud nggak bilang begini, betapa malang nasibku. Ya. Cabut aja nyawaku Tuhan. Atau protes sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Daud nggak ngomong begitu. Yang Daud lakukan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7. Langsung Daud memberi perintah, dia datang kepada Tuhan. Terus singkat cerita 8. Ya. Lihat ini salah satu bukti ketaatannya Daud. Saudara. Sebelum berperang, Daud tanya Tuhan dulu. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka aku susul? Singkat cerita kalau saudara baca sampai ayat berikutnya. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan Daud kemenangan yang besar. Kemenangan dari dasar, tidak ada dasar untuk berharap. Mau berharap siapa? Rakyatnya sendiri mau lempari dia dengan batu, saudara. Tetapi Daud bilang, firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara sedang alami. Ayat ini sering menjadi kekuatan buat saya. Di masa-masa kadang-kadang wajar ya sebagai manusia. Ya. Saya pergi bersama anak saya, beberapa udah tahu, udah lihat ya. Sengaja kalau lagi pergi pelayanan gini saya sengaja ajak biar cari suasana lain. Udah sebulan ini tidurnya lagi kebalik ya saudara ya. Jam 6 pagi baru tidur. Ya, baru tidur jam 6 pagi. Bangun kadang-kadang kalau dia terapi jam 9 pagi kita bangunin terus sampai pagi lagi sudah. Ya. Kadang-kadang ada masa-masa kami sudah lakukan semua banyak hal. Terapi ke sana orang bilang apa, kasih vitamin apa, kasih obat apa, lakukan apa saja. Kayaknya nggak membawa hasil. Tapi di masa-masa itu, di masa-masa saya, terus gimana ya dengan masa depannya? Ayat ini selalu jadi kekuatan. Bahwa apa yang perlu saya lakukan adalah menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Itu iman yang Tuhan mau, saudara. Bahwa walaupun kita nggak melihat hasilnya, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi stop untuk kita masih bertanya-tanya, ini Tuhan sayang sama saya apa enggak ya? Tuhan pasti bilang, saudara. Udah mati di kayu salib masih kurang bukti. Bukti betapa Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan saya. Kita mulai beranjak sebagai jemaat Tuhan yang dewasa. Bahwa hidup kita enggak bergumul lagi tentang apakah saya dikasih oleh Tuhan atau tidak. Kita masuk ke dalam satu step yang Tuhan inginkan. Bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Berapa banyak di antara saudara yang rindu untuk supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bisa angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Saya minta pemain musik bisa kembali. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa, saudara. Untuk kita datang kepada Tuhan. Apapun dengan segala keberadaan saudara, kita mau belajar seperti apa yang Daud sudah lakukan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan itu bisa dengan mantap. Gak ada keraguan-raguan, Tuhan bilang, aku itu telah mendapati Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hadapanku. Tuhan mantap sekali dengan Daud. Karena yang pertama Daud itu punya ketulusan hati. Kalau Tuhan selidiki hatinya, gak ada motivasi yang lain. Gak ada motivasi untuk cari berkatnya Tuhan. Gak ada motivasi yang dia mau mencoba menyogok Tuhan. Gak ada motivasi itu.
Dia tulus. Sehingga dia berkata, selidiki aku. Lihat hatiku. Dia tulus. Dan yang kedua, Daud adalah pribadi yang taat. Apapun yang Tuhan perintahkan dia kerjakan. Yang ketiga, Daud punya iman yang tidak terbagi, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Yang tetap percaya di tengah kondisi yang begitu buruk dalam hidupnya. Dia tetap percaya. Sebab itu mari kita mau datang sama Tuhan malam hari ini. Izinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Supaya kita kedapatan hati kita itu tulus dan berkenan di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang. tersembunyi bagimu. Sebab kami telah melihat kebaikan Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Selidiki Aku lihat hatiku, Biar kiranya malam hari ini apakah ku mata Tuhan menjelajah tempat ini mengasihi untuk mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepada Dia. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan datang kepada kita malam hari ini. Dia mencari orang-orang yang tulus hatinya. Dia mencari orang-orang yang taat dan punya iman yang penuh kepadanya. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu masuklah ke dalam hatimu. Selidiki apa yang masih belum berkenan. Karena kami telah lihat segala kebaikan. Pujian ini berkata kami mau berjuang sampai akhirnya. Yang kami perjuangkan adalah bagaimana supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berapa banyak yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya kami datang di tempat ini dengan segala keberadaan kami, dengan segala ketulusan kami. Karena kami mau kedatangan kami di tempat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kedatangan kami di tempat ini supaya Tuhan berkenan atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu kami mengangkat tangan kami, tanda Tuhan, mari terus selidiki hati setiap kami. Biar kami kedapatan sebagai orang-orang yang tulus hatinya. Kami mencari Engkau karena kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mau taat karena kami mengasihi Engkau. Kami beriman karena kami percaya bahwa iman kami
menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar Tuhan terus, Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam seluruh kehidupan kami, biar kami tidak tergoyahkan oleh apapun itu. Kami mau tetap fokus bagaimana supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kiranya Engkau disenangkan atas setiap hal yang kami lakukan. Biar Tuhan boleh memberkati seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin.